Mereka mikirnya kalau kita masuk nggak mungkin dicor dong terowongannya, kan ada orang di dalamnya. Young Orthodox Jewish men climbed into the path to block the closure of the tunnel. Itu sebenarnya belum bener-bener meninggal. Dan Rebe ini nantinya bakal nyelamatin mereka di akhir zaman. Ini sebenarnya udah mau gue bahas dari lama, cuma karena dunia lagi banyak kejadian kan, keundur terus jadinya. Tapi gue yakin lu masih inget lah, kalau di awal Januari 2024 ini kan sempat heboh ya, berita tentang terowongan rahasia Yahudi di New York. Bener-bener rame banget tuh kemarin tuh di sosmed sama di berita-berita internasional. Banyak banget tuh yang penasaran, ini sebenarnya terowongan apa sih? Ini sebenarnya siapa yang bikin dan alasan mereka bikin terowongan ini tuh apa? Terus tuduhan-tuduhan yang seliweran di sosmed tuh bener apa enggak ya? Makanya ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas terowongan bawah tanah rahasia Yahudi di New York. Ini nih buat apa sebenarnya? Di Learning by Googling. Oke, jadi di tanggal 8 Januari 2024 kemarin, berita tentang penemuan terowongan rahasia Yahudi itu rame banget di Amerika. Setelah terjadi bentrokan antara kepolisian New York, NYPD, sama jemaahnya sinagog Chabad Lubavitch di Crown Heights, Brooklyn. Buat yang mungkin belum tahu sinagog tuh apa, ya sinagog tuh simpelnya tuh sebutan tempat ibadahnya orang Yahudi ya. Nah, sinagog Chabad Lubavitch ini nih emang markas besarnya komunitas Yahudi Hasidic. Cabang dari Yahudi Ortodoks yang ada di Amerika. Dan buat penemuan terowongannya sendiri awalnya kalau menurut AP News disebut pihak pengelola sinagog Chabad tuh ngerasa ada yang aneh sama bangunan mereka. Apalagi selama beberapa minggu terakhir selalu ada jemaah sama pelajar yeshiva tuh kayak santrinya gitu, yang ngelaporin kalau mereka tuh suka ngedenger suara-suara dari balik tembok. Dan ya udah, karena udah banyak yang ngelapor kan, akhirnya dilakuin deh tuh penyelidikan buat ngecek stabilitas struktural kompleks sinagog Chabad Lubavitch ini. Takutnya ada suara-suara segala macam tuh gara-gara bangunannya rapuh, kan bahaya itu. Akhirnya diselidikin deh tuh selama 2 hari, dan hasilnya bukannya bangunannya rapuh, ternyata di bawah bangunan sinagog Chabad Lubavitch ini tuh ada terowongan-terowongan bawah tanah misterius. Pada kaget lah mereka di situ. Tambahan dikit biar lebih jelas nih. Jadi terowongan yang dari ruang utama sinagognya tuh digalinya ke lantai paling bawah sinagognya dulu ya, kayak ke basementnya gitu. Jadi turun dulu ke bawah, nah nanti di situ kelihatan tuh ada lubang kecil yang digali. Nah itu terowongan yang panjangnya tuh yang itu. Tuh. Nah tuh, udah tuh tinggal masuk tuh ke dalam tuh jalan tuh. Ini orang yang fobia ruang sempit berasa banget kali ya lihat ini ya. Jadi di sini posisinya kalau menurut versi pihak pengelola sinagognya, mereka tuh juga nggak tahu kenapa di bawah sinagog mereka tuh ada terowongan begini. Dan karena takut kenapa-napa kan, terutama takut membahayakan struktur bangunannya, jadinya pihak pengelola langsung tuh manggil truk semen buat ngecor terowongan ini. Soalnya kalau dibiarin takut ambles kan bangunannya kan. Gak lama nunggu, truk semennya dateng, siap-siap mau ngecor, pas mau dicor mereka malah dihalangin sama jemaah sinagognya sendiri. Jadi jemaahnya tuh kayak, kalian mau ngapain? Kami udah capek-capek ngegali loh, enak amat main ngecor-ngecor aja. Nah disinilah ketahuan kalau ternyata yang ngegali terowongannya tuh jemaah sinagognya sendiri, tanpa sepengetahuan pengelola sinagognya maupun rabinya. Nah di sini buat ngegagalin pengecoran ini, jemaah-jemaah ini pada bikin ribut tuh, dan sebagian ada yang sampai masuk ke dalam terowongannya. Mereka mikirnya kalau kita masuk nggak mungkin dicor dong terowongannya, kan ada orang di dalamnya. Dan ya udah, bingung lah di sini yang mau ngecor, ini gimana nih jadinya nih. Gara-gara ini pihak pengelola jadi ngehubungin 911, jadi ngontak polisi dan ngelaporin ada orang-orang yang rusuh yang sebenarnya itu tuh jemaah mereka sendiri. Laporan diterima, NYPD datang ke lokasi, sama polisi pun jemaah-jemaah tadi tuh tetap nggak mau nurut. Tetap mereka ngelakuin berbagai cara biar terowongan rahasia ini tuh nggak dicor. Dan akhirnya kalau menurut Rolling Stone, di malam itu juga ada 10 orang yang ditangkep. 10 orang ini mereka tuh dianggap otak utama yang bikin terowongannya nih. Nah setelah ribut-ribut itu, sekitar beberapa jam kemudian, video bentrokan ini langsung viral di sosmed sampai diliput sama media-media berita. Footage-footage terowongan itu juga kesebar sampai viral ke seluruh dunia. Dan ya udah, rame udah dari situ. Well, construction workers arrived on Monday to fill an illegal tunnel at the headquarters. The address is also known as number 770 in the Crown Heights neighborhood. Young Orthodox Jewish men climbed into the path to block the closure of the tunnel. Kalau menurut Andrew Rudansky, juru bicara dari Department of Buildings of New York, dia bilang terowongan ini udah jelas ilegal ya. Soalnya kan nggak ada izin atau lisensi apapun kan. Dan spesifikasinya, terowongan ini sendiri panjangnya tuh sekitar 18 meter. Tapi lebarnya cuma 2,4 meter. Dan tingginya juga cuma 1,5 meter. Jadi ya orang-orang kalau mau masuk situ tuh bener-bener harus ngerangkak ya. Nggak bisa kita berdiri dalam situ. Kecuali mungkin anak-anak lah.
Ya paling mentok mungkin kalau mau berdiri ya jadi kayak jalannya tuh posisi ruku gitu ya. Tetap kita nunduk ya badannya ya. Paling kayak gitu kan, 1,5 meter ya. Paling di situ lah. Terus dinding sama lantainya tuh cuma dari tanah, sementara atapnya itu ya bagian bawah bangunan atasnya. Terus kalau dari video-video yang beredar sama menurut Tudanski tadi juga, terowongan ini tuh kosong ya. Isinya paling cuma tanah, debu, sampah, sama peralatan-peralatan ngegali gitu. Terus dari kondisinya kelihatan sih kalau terowongan ini tuh bukan buat tempat persembunyian atau sejenisnya, karena ya nggak cocok juga. Ya kalau dari bentuknya sih dipercaya ini lebih ke jalur penghubung rahasia antar bangunan gitu ya niatnya ya. Cuma kan belum kehubung kemana-mana, udah ketahuan duluan kan. Terus kalau menurut Daily Mail, arah tujuan terowongan ini juga masih simpang siur. Dan di sini banyak banget berita sama postingan yang ngeklaim kalau terowongan ini tuh arahnya tuh ke mikvah perempuan yang jaraknya nggak jauh dari situ. Apaan tuh mikvah? Mikvah tuh semacam tempat pemandian gitu yang digunain buat ritual penyucian atau pembersihan dosa dalam ajaran Yudaisme. Nah, ada isu yang bilang kalau terowongan ini tuh nyambungnya bakal ke situ, bakal nyambung ke mikvah perempuan. Tapi klaim ini terus ditolak sama pihak mikvah perempuannya. Malah sebaliknya, kata mereka, terowongan ini sebenarnya ngehubungin sinagog sama mikvah laki-laki yang udah nggak dipakai lagi. Mikvah laki-laki yang ada di jalan 770 Eastern Parkway di bekas bangunan sinagog sebelumnya. Terus selain klaim barusan, ada juga pemberitaan yang bilang kalau terowongan ini tuh sebenarnya bakal kehubung ke museum anak-anak. Ya, di New York kan emang ada beberapa museum anak-anak ya. Nah, terowongan ini itu kabarnya bakal kehubung ke situ. Biar para jemaah tadi gampang kalau mau nyulik bocah buat dijual. Waduh. Dan ini menurut isu-isunya, bocah ini tuh kebanyakan dijual buat bisnis-bisnis kenakalan. Aduh. Tapi ya so far ini juga belum ada buktinya ya. Jadi ya emang semuanya tuh masih teori. Yang ke mikvah lah, yang ke museum anak-anak lah. Itu semuanya tuh masih teori doang. The tunnel reportedly runs from the main synagogue to a now closed building next door. The motive behind its existence remains unclear as of now. It is also not known why the synagogue members reacted so chaotically to the arrivals of the authorities. Malah kalau menurut Rabbi Moti Seligson, juru bicara jemaah Chabad Lubavitch, dia bilang terowongan ini tuh dibikin sama jemaah-jemaah muda sesat yang ekstremis yang umuran sekitar 19-22 tahun. Mereka bikin terowongan itu biar mereka bisa tetap keluar masuk sinagog dengan mudah. Kenapa keluar masuknya harus lewat terowongan? Jadi gini, dipercaya mereka ngebangun terowongan rahasia ini buat ngejalanin rencana ekspansi yang udah dari lama dijanjiin sama Rabbi Menachem Mendel Schneerson, atau dikenal juga dengan sebutan Rebe. Dan Rebe ini sendiri, dia nih Rabbi ketujuh pemimpin gerakan Chabad Lubavitch yang udah meninggal di tahun 1994. Nah, jadi kalau menurut US News, sebagian jemaah Chabad tuh percaya kalau Rebe Schneerson ini sebenarnya dia nih seorang Mesias. Dia ini juru selamat umat. Makanya mereka percaya kalau Rebe yang harusnya udah meninggal 20 tahun lalu itu sebenarnya belum bener-bener meninggal. Dan Rebe ini nantinya bakal nyelamatin mereka di akhir zaman. Nah, orang-orang yang percaya sama hal ini akhirnya mereka tuh dianggap sesat sama pihak Chabad Lubavitch. Soalnya ajaran keyakinannya tuh dianggap udah menyimpang. Ya, jadi di dalam sinagog mereka ini ternyata ada konflik internal ya. Antara Yahudi yang lurus-lurus aja sama Yahudi yang percaya kalau Rebe Schneerson adalah Mesias. Nah, karena mereka udah dianggap sesat dan karena mereka takut bakal diusir atau dibanet dari sinagog, akhirnya jemaah-jemaah muda sesat itu mereka ngebangun jalur rahasia antara bangunan kosong di 770 Eastern Parkway sama sinagog Chabad Lubavitch. Jadi mereka tuh mikirnya, pokoknya gimana pun caranya kalau sampai kita dibanet dari sinagog, kita harus tetap punya akses ke sana. Biar kita bisa meyakinkan jemaat yang lain kalau Sang Mesias sudah ada di bumi. Jemaat yang lain harus ngikut kita. Dan ya udah, mereka bikin deh terowongan itu. Begitu kalau versi keterangan jemaat sinagognya. Those in favor of the tunnel said they were carrying out an expansion plan long envisioned by Rabbi Menachem Mendel Schneerson, a key figure in the movement. Some of the group's adherents believe that Schneerson, who died in 1994, is the Messiah and is still alive. Those who built the tunnel reportedly held this belief. Nah, sebelum kita lanjut bahas terowongannya, gue mau bahas Rebe Schneerson ini dulu nih. Gimana ceritanya sih sampai dia ini dianggap sebagai Mesias? Dan ini enaknya kita bahas dari awal komunitas Yahudi Hasidic bisa muncul dan berkembang di Amerika dulu deh ya. Jadi kalau menurut website resmi Chabad Lubavitch disebut di bulan Maret 1940, Rebe ke-6, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson,
Dia nih berhasil kabur dari tentara Nazi di Polandia ke New York. Oh iya, biar jelas nih, Rebecca 6 ini beda orang ya sama Rebbe yang dianggap Mesias tadi ya. Walaupun namanya tuh emang mirip-mirip sih. Kalau Rebecca 6, dia tuh nama belakangnya tuh Sneerson, ada hanya. Kalau Rebbe ke-7, Sneerson, nggak ada hanya. Atau ya simpelnya pokoknya ingetnya yang dianggap Mesias tuh yang ke-7, udah gitu aja. Yang ke-6 enggak, bener-bener yang ke-7 doang. Nah, Rebecca 6 ini, tadi kan dia kan berhasil kabur dari Nazi di Polandia ya. Terus pas udah nyampe New York, dia pengen ngebangkitin lagi ajaran Hasidis dan Cabat yang hampir dimusnahkan sama tentaranya Om Kumis. Akhirnya di situ mulai deh dia nyari markas buat jadi pusat komunitas Yahudi Hasidis. Dan akhirnya dia nemu tuh bangunan yang cocok. Bangunan yang lokasinya di 770 Eastern Parkway. Lu inget kan ya alamat ini ya? Dan setelah Rebecca 6 meninggal di tahun 1950, beliau diganti sama Rebbe ke-7 yang adalah menantu dia sendiri. Nah, masih menurut website Cabat, Rebbe ke-7 ini dia tuh orang yang bener-bener mengabdikan dirinya ke agama banget. Hidupnya tuh didedikasiin buat nolong sebanyak-banyaknya orang yang lagi kesusahan. Bener-bener nolong orang-orang yang butuh bantuan. Terus Rebbe ke-7 ini juga dia tuh punya impian, dia pengen ngebawa ajaran Cabat ke seluruh dunia. Bukan cuma di Amerika doang, bukan cuma di New York doang. Dan sebagai langkah pertama buat mewujudin cita-citanya itu, dia mutusin buat mindahin sinagognya dari 770 Eastern Parkway ke bangunan yang sekarang di 788 Eastern Parkway. Terus di lokasi yang baru ini dia mulai tuh jadi guru buat banyak tokoh-tokoh penting Israel. Kayak Presiden Zalman Shazar, Perdana Menteri Menachem Begin, sama Wali Kota New York John Lindsay sama David Dickens. Dan selain nama-nama yang gue sebut barusan, masih banyak lagi ya tokoh-tokoh lain yang jadi murid dia. Dan karena inilah Rebbe Sneerson, si Rebbe ke-7, dia tuh sampai dijulukin sebagai rabi paling berpengaruh dalam sejarah modern. Besar juga ya ternyata pengaruhnya doi ya. Mourning the death of the Lubavitcher rabbi has been difficult for his followers because most of them believed he would never die. Today at the Lubavitcher Synagogue in Brooklyn, they ripped their lapels in sign of mourning. Nah, menurut Daily Mail, impian Rebbe ke-7 buat memperluas ajaran Cabat inilah yang coba diwujudin sama anak-anak muda tadi. Anak-anak muda yang dianggap sesat tadi. Ingat, anak-anak muda ini kan percaya kalau Rebbe Sneerson tuh dia tuh sosok Mesias dan masih hidup, nggak bener-bener mati. Mereka bener-bener yakin kalau Rebbe ke-7 tuh bakal muncul dan ngajak mereka buat ikut menyebarluaskan ajaran Cabat sampai bisa dikenal di seluruh dunia. Mereka tuh percayanya gitu. Cuma setelah nunggu, kok Mesiasnya nggak muncul-muncul. Kok nggak ada ajakan mereka buat beraksi nih? Ya udah, akhirnya sambil ngisi waktu luang, sambil nunggu Rebbe-nya bangkit, mereka bikin terowongan deh. Takut-takut kalau nanti kita dilarang buat masuk sinagog kan, seenggaknya kita udah punya akses rahasia nih. Ya udah, gali terowongan mereka akhirnya di situ sampai panjangnya nyampe 18 meter tadi. Tapi sebenarnya kalau menurut Forward, media publikasi Yahudi, di situ dibilang kalau hal-hal yang berkaitan sama terowongan rahasia gini tuh sebenarnya udah nggak asing dalam sejarah Yahudi. Cara-cara bikin terowongan gini tuh diketahui udah ada sejak tahun 700 sebelum Masehi di masa pemerintahan Raja Yehuda. Waktu itu orang-orang Yahudi tuh ngegali di bawah gunung buat ngejaga pasokan air ke Yerusalem selama pengepungan. Terus di abad 1 Masehi juga pernah dibangun beberapa terowongan sebagai tempat persembunyian pemberontak Yahudi dari rezim Romawi kuno. Ya intinya banyak lah terowongan-terowongan dalam sejarah yang berkaitan sama Yahudi. Dan yang terbaru ya yang di Brooklyn ini. Dan walaupun tuduhan-tuduhan tentang terowongan ini belum ada yang terbukti, tapi ya bukan berarti terowongan ini nggak bermasalah ya. Potensi ngerugiin pihak lainnya tuh besar banget loh ini. Ya lu bayangin aja mereka ngegali terowongannya asal begini kan, struktur bangunan di atasnya bisa goyang terus ambles loh ini. Bahaya banget kan. Tapi gimana nih kalau menurut lu sendiri? Lu percaya terowongan ini dibangun karena faktor nunggu Mesias tadi, atau lu lebih percaya teori-teori yang buat tindakan kriminal? Yang mana nih? Silakan komen. Although social media is filled with theories linking the tunnel to exactly why they were built and what they were used for remains a mystery. Oke, sekian Learning kali ini tentang penemuan terowongan rahasia misterius di New York. Ini ya emang gimana ya? Emang aneh sih, bikin penasaran buat apa ini sebenarnya ya. Ya kalau lu merevisi kayak gue ada salah, atau mau nanya, atau mau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.